Nindya Praja Anta Maulana, Praja IPDN tingkat 3 Bu. Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita baik terhadap diri sendiri ataupun terhadap lingkungan, tapi dikaitkan dengan pandangan kita terhadap bangsa ini untuk menyatakan persatu. Wawasan kebangsaan itu bagaimana cara pandang kita terhadap diri kita sendiri dan lingkungan untuk bersosialisasi, untuk berbangsa dan bernegara. Intinya seperti itu cara pandang kita. Wawasan kebangsaan menjadi suatu hal yang sangat penting bagi setiap lapisan masyarakat di Indonesia. Hal ini karena wawasan kebangsaan mencakup hal-hal yang sangat fundamental dari bangsa Indonesia sendiri, Bu. Ya, tentu sangat penting ya. Bagaimanapun juga kan saya sebagai pendidik mempunyai para peserta didik, para mahasiswa, dan itu wawasan kebangsaan tentu harus ditanamkan kepada mereka, karena yang namanya nasionalisme itu kan sangat penting ya, apalagi di zaman sekarang ini di mana teknologi informasi sudah begitu maju dengan cepat. Jika kita tidak punya filter berupa wawasan kebangsaan, kemungkinan nanti baik budaya ataupun karakter bangsa kita sendiri akan tergerus dengan hal-hal negatif yang ada di luaran sana, yang masuk ke kita tanpa ada saringan sama sekali. Dan wawasan kebangsaan itu adalah sebagai salah satu filternya. Sangat penting. Itu kan secara nggak langsung menjadi dasar kita dalam sebagai pendidik, khususnya saya sebagai pendidik itu menjadi dasar kita untuk membelajarkan kepada anak itu bagaimana sih perilaku, bagaimana sih ya intinya tentang wawasan kebangsaan seperti itu. Bu, menurut saya wawasan kebangsaan itu menjadi sangat penting bagi kita semua, bukan hanya lapisan masyarakat tertentu, baik itu lapisan masyarakat dari kalangan bawah, atas, TNI, Polri ataupun yang lainnya, semuanya harus memiliki wawasan kebangsaan yang bagus, Bu. Kalau penglihatan saya secara kasat mata ya, bukan secara lewat penelitian atau gimana, ini cenderung menurun ya. Saya katakan menurun karena ketika bangsa kita sekarang dengan gempuran informasi dari berbagai pihak, dan kita lihat saja fenomena di medsos, anak-anak muda kita sekarang kan untuk bela negara itu kayaknya seperti berkurang ya, tidak seperti dulu gitu tekadnya. Sekarang kalau bisa saya pilah dan pilih, itu masih banyak yang sebenarnya yang masih dari jiwa bela negara itu masih banyak yang sebenarnya masih kuat gitu. Cuman biasanya hal-hal itu jiwa bela negara itu akan terlihat menurun apabila kita terlihat di mayoritas dari masyarakatnya juga. Kalau dilihat dari masyarakatnya misalnya adanya gotong royong, adanya tolong menolong, bantu membantu, itu sudah jelas jiwa bela negaranya itu masih erat itu. Khususnya berarti kalau bisa dari wilayah perkampungan, di desa-desa itu biasanya masih kuat gitu. Mungkin itu. Mohon izin Bu, menurut saya jiwa bela negara di masyarakat sudah mulai luntur, Bu. Hal ini dikarenakan dengan akulturasi budaya yang terjadi saat ini, sehingga membuat beberapa lapisan masyarakat menjadi enggan atau bahkan malas dalam mempelajari atau bahkan mengamalkan bela negara itu sendiri. nggak bisa ya hanya satu pihak saja, misalnya dikerjakan oleh pemerintah saja bertanggung jawab penuh atas wawasan kebangsaan dan bela negara rakyatnya. Nggak bisa, tapi harus sinergi semua pihak, baik dari negaranya, baik para akademisinya, para ilmuwannya, para mahasiswanya, para guru, semuanya harus bersinergi menumbuhkan jiwa bela negara. Kalau upaya itu berarti, kalau menurut saya ya, kalau upaya itu berarti memang harus ada dari pengambil kebijakan ya.
khususnya misalnya di lingkungan terkecil, misalnya ada RT, RW dan sebagainya. Kalau misalnya upaya dari diri sendiri itu yang paling utama, tapi ya upaya dari diri sendiri itu paling utama, sadar bahwa saya ini orang Indonesia. Menurut saya pribadi, hal-hal yang dapat membuat masyarakat ingin melakukan bela negara itu seperti dengan memanfaatkan media sosial, misalnya itu dengan sesering mungkin pemerintah bekerja sama dengan influencer-influencer dalam melakukan posting. Sebagai pendidikan, minimalnya kita selalu menyisipkanlah bagaimana agar para mahasiswa ini mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Apalagi kan kita di kampus membela negara, cinta tanah air, itu adalah bagian dari ajaran agama yang sudah diwariskan turun-temurun ya, dari Rasulullah, para sahabatnya, hingga para ulama juga, mereka sudah melakukan hal yang terbaik. Kita ingatkan terus, kita diskusikan terus bersama para mahasiswa agar mereka tidak kehilangan jati dirinya. Tidak dari lingkungan aja, seperti contoh-contoh lingkungan di sekitar saya, misalnya tempat tinggal saya, apabila di dalam lingkungan tempat tinggal saya itu ada gotong royong, kemudian ada asis kamling dan sebagainya, itu salah satu contoh perilaku yang harus salah satu contoh sikap bela negara yang ada gitu. Izin Bu, selama saya melaksanakan pendidikan di sini tentu ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka bela negara Bu, seperti pendidikan mental dan disiplin praja, serta kegiatan pengasuhan yang di dalamnya terdapat poin-poin atau makna-makna tentang bela negara. Ada lagi di kegiatan di kelas bersama dosen yang tentu ada penanaman bela negara, serta saling berorganisasi yang di dalamnya itu tentu ada hal-hal yang mencakup bela negara Bu. Ya, kalau tidak memiliki jiwa bela negara, ya lama-kelamaan bangsa kita akan dikuasai oleh bangsa lain ya yang lebih kuat, karena kita tidak punya cara, tidak punya gairah untuk mempertahankan negara kita sendiri. Mungkin penjajahan secara fisik zaman sekarang ini sudah nggak ada, tapi kan bisa dijajah secara ekonomi, bisa dijajah secara teknologi, bisa juga dijajah oleh idealisme dari bangsa lain, paham-paham yang masuk ke dalam bangsa kita tanpa difilter dengan bela negara dan wawasan kebangsaan. Dalam kita menentukan sesuatu kan jiwa bela negara ini kan sama saja dengan wawasan kebangsaan juga tadi ya, cara pandang. Sedangkan jiwa bela negara itu kan sikapnya, menurut saya ya, di dalam jiwa bela negara itu harus ada di setiap masing-masing diri pribadi gitu. Menurut saya kita semua dalam setiap lapisan masyarakat harus memiliki jiwa bela negara itu, karena kita sudah diberikan hak oleh negara. Tentu dengan balasannya kita harus melaksanakan kewajiban kita sebagai masyarakat dengan melaksanakan bela negara. Melaksanakan bela negara tidak harus rumit-rumit, bisa melaksanakan dengan taat aturan, taat membayar pajak, dan tidak mengganggu ketertiban umum seperti itu Bu. Dari ketiga narasumber dapat kita simpulkan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang memiliki pribadi terhadap lingkungan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan serta kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Wawasan kebangsaan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Apapun profesinya, wawasan kebangsaan harus dijadikan dasar dan filter sebagai pemersatu bangsa. Karena dengan wawasan kebangsaan kita akan lebih menghargai dan merasakan perjuangan para pahlawan kita dalam upaya kemerdekaan bangsa Indonesia. Begitupun dengan jiwa bela negara juga merupakan hal yang penting bagi kita, karena dengan adanya jiwa bela negara maka akan tumbuh rasa cinta tanah air, akan tumbuh rasa saling memiliki
Meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, karena kita merupakan satu bangsa, yaitu Indonesia. Apabila kita tidak mempunyai jiwa bela negara, maka negara kita akan hancur. Karena tidak ada rasa memiliki satu sama lain, saling mengabaikan dan saling menjatuhkan. Yang parahnya lagi, kita akan dijajah lagi seperti Keadaan bela negara di masyarakat bisa dikatakan meningkat dan menurun, tergantung persepsi kita. Bisa dikatakan meningkat apabila kita berada di dalam lingkungan yang mayoritasnya kental akan nilai-nilai bela negara. Misalnya di daerah pedesaan yang masih kental akan nilai kebersamaan dan gotong royongnya. Namun bisa juga dikatakan menurun. Contohnya, sebagai salah satu indikator adalah anak-anak sekarang lebih senang bermain gadget dibandingkan bermain permainan tradisional. Kemudian, anak sekarang sangat mudah sekali menjelek-jelekan bangsa sendiri, terutama di media sosial. Upaya yang dapat kita lakukan untuk bela negara bisa dimulai dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar kita. Mulailah dengan hal-hal yang kecil yang sangat sederhana, contohnya beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu menjaga kesehatan tubuh kita, membersihkan lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Selain itu, upaya bela negara juga harus dilakukan dengan cara bekerja sama antara semua pihak, baik itu pemerintah, aparat, dan juga semua kalangan masyarakat harus saling bahu-membahu untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah susah payah diperjuangkan oleh pahlawan kita. Karena kemerdekaan yang kita rasakan sekarang bukan hasil pemberian secara percuma, tetapi hasil perjuangan jiwa dan raga para pendahulu kita. Tetesan darah dan keringat mereka semoga menjadi amal ibadah. Dan semoga kita dapat selalu menanamkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara terhadap diri kita sendiri dan di lingkungan tempat kita berada. Itulah hasil kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari ketiga narasumber. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.